Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Handayani. Kali ini saya akan melakukan observ kepada Ibu Via yang akan melakukan coaching dengan Ibu Maya. Penasaran seperti apa proses coachingnya? Yuk kita simak adegan berikut. Assalamualaikum Ibu Via. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Bu ya. Baik Ibu Via, kali ini saya mendengar katanya Ibu Via hari ini mau melakukan coachingnya dengan Ibu Maya ya? Iya Bu, kemarin Bu Maya sempat konfirmasi, beliau menyatakan ada keinginan untuk sharing, berbagi, bercerita. Jadi kami sepakat nih hari ini rencana dengan Bu Maya Bu coachingnya. Oke, nah Ibu Via sebelum melakukan coaching ini saya sebagai observer ingin memberitahukan bahwasanya coaching itu memiliki rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian itu pertama itu adalah Ibu ketika melakukan coaching dengan Ibu Maya itu harus sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu Via sebagai coach itu harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Maya. Nah, kemudian Ibu Via jangan lupa nih prinsip coaching. Yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan ketiga itu adalah memaksimalkan potensi dari si coachingnya tadi. Oke, Ibu Maya, saya ada beberapa pertanyaan ya sebelum melakukan coaching ya. Baik, silakan. Nah, pertanyaan pertama itu adalah kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti? Seperti yang Ibu bilang tadi kan konsep dalam coaching itu dengan alur tirta ya Bu ya. Jadi saya akan mencoba mengembangkan kompetensi dalam coaching itu. Pertama adalah saya mencoba memiliki kehadiran penuh saat coach saya menceritakan apa yang dihadapi sehingga fokus. Kemudian saya mencoba aktif gitu ya Bu ya, menjadi pendengar yang aktif. Jadi titik fokus kami itu tahu di mana. Dan yang ketiga saya akan mencoba membantu coach saya untuk menemukan solusi yang tepat dengan cara saya itu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin itu Bu yang akan saya kembangkan kompetensi. Baik Ibu Via, pertanyaan selanjutnya itu adalah bagian mana nih yang spesifik yang akan Ibu kembangkan dengan Ibu Maya? Tadi kan Ibu katakan ada 3 tuh ya, kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan melakukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira menurut Ibu Via yang paling spesifik yang ingin Ibu coaching itu hari ini apa? Mungkin yang ingin saya kembangkan di observasi saat itu nanti adalah jadi pendengar aktif ya Bu ya. Kemudian yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya pertanyaan berbobot itu akan sangat penting saat mampu mengembangkan potensi dari coach saya sendiri. Oke Bu Via, terakhir nih Bu Via. Nah, indikator capaian Ibu untuk proses coaching ini itu apa ya? Sepertinya indikator coaching saya itu berhasil atau tidaknya saya harus melihat seberapa besar potensi dari coach itu keluar dengan saya membantu mengarahkan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya dapat melihat langkah-langkah tahapan alur apa dan rancangan aktif yang bisa ditempuh oleh coach saya dalam menyelesaikan permasalahannya. Mungkin itu Bu indikator yang bisa saya lakukan saat coaching nanti. Oke Bu Via, nah jadi demikian pertanyaan dari saya. Nah silakan Ibu Via melakukan coachingnya bersama dengan Ibu Maya. Nanti setelah Ibu Via selesai nih melakukan coaching, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Ibu Via ya. Saya mau lihat perkembangan coaching kali ini ya Bu ya. Iya, baik Bu. Ya, terima kasih Ibu Via. Sama-sama Bu Desi. Nanti saya kabarin ya Bu ya. Baik. Oke. Apa kabar Bu? Sehat? Ya, dibilang sehat, dibilang nggak sehat ya saya jambu lah gitu. Kan kemarin Ibu sempat WA saya tuh katanya mau cerita. Jadi apa sih Bu tujuan pertemuan kita hari ini, saya mau tahu dulu. Sebenarnya gini Bu, kalau dibilang saya masalah mungkin tidak, tapi bagi saya itu menjadi masalah gitu. Kebetulan Bu, akhir-akhir ini saya kurang aktif di komplek perumahan, dimana kan biasanya saya aktif. Terus sekarang saya tuh nggak ada ikut lagi pengajian atau PKK. Jadi saya tuh ada yang ngomong gitu, kok Bu Maya sekarang sombong ya, nggak mau aktif lagi gitu. Jadi hari ini Ibu
pengen cerita lah Iya, ya pengen cerita, tentang Bu. Oh. aktifnya di kompleks ibu Iya, ya. gitu. Harapan ibu sebenarnya apa sih Bu dengan ini? Saya sebenarnya pengen butuh waktu aja, Bu. Mungkin untuk saat ini saya mungkin mau istirahat sebentar, baru nanti saya lanjut lagi. Tapi saya tidak ngomong sama ibu-ibu di sana. Tapi mereka menganggap saya tuh mungkin sudah nggak mau bersosialisasi lagi. gitu. Itu kan mungkin sebagai guru kan itu sebagai menjadi beban untuk saya, Bu ya. Nah, sementara kita selalu menyuruh anak untuk selalu tetap berkolaborasi, bersosialisasi. Sementara saya sendiri seorang guru tidak membuat seperti itu gitu. Jadi ada keinginan ibu untuk aktif lagi atau gimana? Sebenarnya ada, Bu. Saya hanya mungkin butuh waktu sementara aja gitu. Kira-kira Bu saat ini ibu posisi kalau kita nilai nih ya Bu ya tingkat keaktifan ibu di dalam komunitas kompleksnya itu, Yep. ibu itu tingkat keaktifannya kalau dinilai dari level 1 sampai 10 posisi ibu di level berapa saat ini? Kalau saat ini mungkin di level 1. Di level 1. Iya. Terus ibu harapannya gimana, kan ada keinginan aktif, harapan ibu itu bisa ke level berapa nanti nih? Pengennya sih ke level 7 atau 8 ya, Bu ya. Tapi untuk saat ini kan masih di level 1 gitu. Ya Jadi, seperti itu, Bu. Maunya satu. sih aktif tapi butuh waktu untuk saat ini seperti ini enggak gitu. Tapi kalau karena dengan kondisi seperti ini jadi saya bimbang. Jadi mau sepertinya ya gimana gitu, Bu. Berarti ada keraguan dari ibu Iya. untuk bisa kembali aktif lah ya. Iya. Kira-kira Bu, apa ya yang ibu punya kekuatan diri ibu yang bisa memotivasi ibu deh gitu terkait saya harus aktif nih, atau ibu bisa lihat apa manfaat atau dampak dari kegiatan saat ibu bersosialisasi dengan aktif di kelompok itu? Pasti, Bu. Kita kan manusia sosial ya, Bu ya. Kita butuh apalagi tetangga, keluarga terdekat kita. Saya butuh bantuan mereka kapanpun untuk saat ini. Jadi saya terpikir ya memang saya harus lanjut gitu, Bu. Ya memang itu yang memotivasi saya ingin aktif lagi di perumahan karena saya masih membutuhkan orang lain. Berarti Gitu, Bu. ada ya inilah dari ibu ya melihat bahwa ada sisi positifnya Iya. dari segi aktif itu. Berarti ada keinginan dalam diri ibu ya. Iya. Terus permasalahan ibu yang belum bisa aktif itu karena sekarang kan masih level 1, ibu Iya. mau ke level 7 tuh apa sih yang menjadi ibu belum bisa maksimal tadi untuk aktif di kegiatannya? Pertama, Bu, mungkin aktivitas saya yang ngajar saya kebetulan mengajar ya, Bu ya, dari jam 7 sampai jam 4, mungkin sampai ke rumah itu jam 5. Gitu. Terus saya di hari Sabtu saya biasanya terapi. Kebetulan saya ada kemarin penyakit, Bu, yang harus mengharuskan saya terapi seminggu 2 kali. Jadi saya ambil di hari Sabtu. Sementara pengajian tuh dilaksanakan di hari Sabtu. Pengajian di Jadi Sabtu. itu yang membuat bentroknya jadwal saya. Jadi saya sekarang ini itulah kendala yang saat ini yang terjadi, Bu. Oh, jadi keaktifan ibu itu terkendala masalah waktunya nih ya, Bu iya, ya. iya, Waktu. Jadi ibu waktunya. belum bisa aktif di Iya. kegiatan pengajiannya. Kira-kira Bu, kalau ibu di hari Sabtu itu kan ibu bilang tadi kontrol ya. Iya. Itu rutin setiap Sabtu atau gimana? Enggak setiap Sabtu, Bu. Cuma kan pengajian itu sebulan 2 kali. Kadang waktunya itu pas bertepatan dengan pengajian gitu. Memang check up itu enggak harus setiap Sabtu, tapi waktunya kadang bertepatan dengan pengajian gitu, Bu. Kadang ada berarti kadang ada enggak ya, Bu ya? Iya, kadang. Nah, kira-kira ibu solusinya apa nih untuk mengantisipasi biar ibu bisa kembali aktif ke kegiatan pengajian di kompleks Ya itu? itulah, Bu, solusinya saya pengen tuh mereschedule jadwal saya biar jangan di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu saya bisa fokus menghadiri pengajian tersebut ya. Itulah sih, Bu, salah satu upaya yang sedang saya lakukan. Jadi ibu merancang rencananya untuk melakukan schedule ulang. Iya. Aktivitas ibu di schedule Iya, ulang itu iya, rencana iya. ibu ya. Kalau gitu kira-kira apa yang bisa kita lihat sebagai ukuran ketercapaian ibu untuk aktif itu apa nanti ya? Mungkin saya pertama-tama mungkin saya akan ngomong dulu sama ketua pengajiannya, Bu ya, bahwasanya Bu kayaknya saya sudah bisa aktif lagi, tapi mungkin tidak sekontinu seperti yang kemarin-kemarin, mungkin secara bertahap dulu gitu. Karena saya kebetulan juga, Bu, saya tuh lagi dalam pemulihan, tidak bisa banyak bergerak banyak, tidak boleh banyak duduk, jadi banyak yang harus saya kondisikan saat ini, Bu. Berarti ibu mencoba untuk aktif itu dengan mengingat kembali ketua pengurusnya ya, Bu ya. Iya. Kira-kira Bu bagaimana atau berapa lama sih jangka waktu ibu bisa mencapai tujuan 7 tadi agar aktif di kegiatan pengajian? Mungkin sekitar bulan depan akan saya mulai, Bu. Bulan depan ibu Iya. akan mulai. Terus
kira-kira komitmen ibu nih, kan ibu udah punya rencana, Ya. schedule gitu kan, terus mencoba komunikasi dengan Ya. ibu pengurusnya. Kira-kira seberapa besar sih komitmen ibu untuk mencapai tujuan tadi dalam aktif? Kalau ditanya besar sih sangat besar Bu. Kalau nggak besar nggak menjadi masalah buat saya kan Bu. Mungkin kalau nggak saya prioritaskan, mungkin saya santai biasa aja. Tapi memang mungkin sebesar kemauan saya Bu, mungkin secepat mungkin Bu. Secepat mungkin. Jadi kira-kira Bu, kalau emang ibu ini udah punya nih komit nih gitu kan, ada nggak orang yang bisa bantu ibu untuk istilahnya menjaga komitmen ibu itu gitu? Iya. Entah yang bisa mengingatkan atau apa gitu. Ada? Itu tadi Bu, tetangga saya yang terdekat itu kebetulan dia juga ibu RT ya Bu ya, dia selalu bilang sekali-sekali Bu Maya ikut lah, biar bisa kompak-kompak dengan kita. Itu dia salah satu yang membuat motivasi saya yang buat saya pengen ini lagi. Dialah salah satu yang membuat saya tuh ingin bergabung lagi. Oke. Berarti ada dari ibu itulah yang nanti mungkin bisa membantu ibu. Bu Maya, ini udah jadwalnya nih, yuk hadir gitu ya. Oke. Oke lah Bu, kalau gitu mungkin harapan ibu untuk aktif kembali itu dengan rancangan yang ibu buat tadi, semoga ya Bu ya kedepannya bisa dengan target berapa minggu tadi Bu targetnya? Sekitar satu bulan ya. Semoga target itu tercapai sehingga ibu bisa aktif di pengajian mencapai level 7 tadi. Kira-kira udah dapat nih Bu gambarannya kayak mana nanti ibu untuk mencapai targetnya ya? Gambaran sudah dapat Bu, tapi tinggal waktu pelaksanaannya aja. Kalau Bu, semoga ibu bisa mencapai targetnya, terus komitmennya, aksi nyatanya kita tunggu nih cerita ibu selanjutnya, kayak mana keseruan di pengajian ibu, hal-hal apa yang nanti mungkin saya akan tanya-tanya lagi, sharing lagi dari ibu terkait kegiatan pengajiannya ibu. Ibu bantu saya ya biar nggak maju mundur ya Bu ya. Nah, saya itu perlu motivasi, semangat untuk saat ini. Oke. Sama-sama Bu, nanti saling mengingatkan juga. Ya Bu, terima kasih. Bu, ya. Sama-sama Bu. Jumpa lagi lain kali. Terima kasih. Halo Ibu Via. Halo Bu Desi. Nah, udah selesai nih coachingnya dengan Ibu Maya ya? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, nah jadi sebelum kita melakukan penutupan, ini saya ada beberapa pertanyaan ya Bu ya, karena Ibu telah selesai melakukan coaching dengan Ibu Maya. Nah, yang mau saya tanyakan itu yang pertama ya Bu ya, apa saja sih yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator kecapaian dari yang Ibu inginkan? Tadi yang sudah saya lakukan itu saya udah menerapkan coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Iya. Jadi saya melihat kompetensi dalam menjadi pendengar yang aktif itu, sehingga indikator saya dalam hal membantu coachi untuk menemukan permasalahannya itu sudah ketemu, coachingnya sudah bisa mengembangkan potensinya. Itu sih Bu yang sudah. Oke, nah ini menurut saya sebagai observer ya, Ibu Fias dan Ibu Maya itu sudah cukup baik ya pada saat melakukan coaching, di mana Ibu Via sudah berhasil nih sesuai dengan alur-alur tirta menggunakan pertanyaan berbobot kepada Ibu Maya sebagai coach. Kemudian Ibu Via tuh berhasil menggali potensi yang ada pada Ibu Maya gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, menurut Ibu nih setelah selesai Ibu melakukan coaching, itu kompetensi apa sih yang mau Ibu tingkatkan gitu? Sepertinya kompetensi yang mau saya tingkatkan itu dalam hal pembuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Mungkin itu bisa lebih baik lagi sehingga potensi-potensi lain yang ada pada diri Bu Maya itu bisa saya gali lagi gitu. Oke, ya berarti untuk meningkatkan proses coaching ya Bu ya, untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, baik Ibu Via, mungkin ini saja pertemuan kita hari ini. Jadi kemungkinan nih seandainya nih Ibu mau melakukan coaching dengan guru-guru atau rekan sejawat yang lain, ini nanti kita boleh sharing-sharing ya Bu ya. Jadi semoga ini bermanfaat ya Bu ya untuk saya, untuk Ibu dan Ibu Maya dalam proses coaching ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu Via. Sama-sama Bu, saya juga ngucapin terima kasih atas observasi yang sudah Ibu lakukan terhadap saya saat melakukan coaching dengan Bu Maya. Sehingga saya bisa tahu nih kompetensi saya mana nih yang harus saya tingkatkan lagi lebih baik gitu. Oke, ya baik, terima kasih Bu Via. Sama-sama Bu Desi. Salam perkenalan, kali ini saya akan melakukan observ kepada Ibu Desi yang akan melakukan coaching dengan Ibu Via. Penasaran seperti apa proses coachingnya?
Yuk kita saksikan adegan berikut ini. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Ibu. Saya dengar Ibu mau melakukan coaching dengan Ibu Via. Iya Bu, benar. Oke. Jadi saya semalam ketemu nih sama Ibu Via. Ibu Via itu mengatakan sama saya, sepertinya ada yang mau disampaikan ini tentang keadaan di kelasnya gitu. Jadi hari ini saya mau melaksanakan coaching dengan Ibu Via gitu Bu. Tapi Ibu sudah tahu kan apa sebelum Ibu melakukan coaching, Ibu harus tahu rubrik penilaian yang akan Ibu laksanakan. Iya. Seperti kemitraan, proses, kehadiran penuh, dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah, sudah ya? Ya, sudah Bu. Nah, terus setelah itu, setelah Ibu melakukan coaching, menurut Ibu potensi apa yang akan Ibu kembangkan dengan Ibu Via? Baik Bu, di sini saya akan mencoba mengembangkan proses coaching itu dengan pertama saya kehadiran penuh gitu kan, kemudian saya mendengarkan aktif gitu. Jadi ketika Ibu Via ini menceritakan permasalahannya di dalam kelas, saya mencoba untuk mendengarkan aktif dengan alur rasa. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih Bu kepada Ibu Via supaya saya bisa menggali permasalahan yang ada terjadi dengan Ibu Via. Terus potensi spesifik apa yang dari Bu Via yang mau Ibu kembangkan? Yang mau saya kembangkan dengan Ibu Via itu potensinya itu adalah Ibu Via itu bisa mendapatkan langkah-langkah dari permasalahan dari Ibu Via gitu Bu. Terus indikator kecapaian apa kira-kira yang bisa Ibu dapatkan setelah Ibu melakukan coaching dengan Ibu Via? Indikator kecapaian saya itu adalah di mana Ibu Via ini bisa menceritakan keseluruhannya permasalahan dia. Kemudian saya bisa menggali pertanyaan berbobot sehingga Bu Via itu bisa menemukan langkah-langkah bagaimana sih Ibu Via itu bisa memecahkan permasalahannya itu tadi Bu. Oke, saya harap Ibu bisa melaksanakan semuanya dan mendapatkan hasilnya baik. Ya. Oke, nanti ketika Ibu selesai dengan Ibu Via, nanti Ibu kembali ke saya lagi. Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Halo Ibu Via. Halo Bu Desi. Ya, jadi kita nih menyambung percakapan kita kemarin ya. Kemarin waktu di majelis Ibu katakan bahwasanya pingin nih ada yang mau dibicarakan masalah kondisi di kelas Ibu Via gini. Boleh nggak Ibu menceritakan apa permasalahannya? Iya Bu, permasalahan yang saya lihat sekarang ini di kelas saya ya Bu khususnya itu siswa saya kurang aktif Bu dalam pembelajaran. Berarti siswa Ibu ketika Ibu mengajar tuh kurang aktif gitu ya. Jadi kita tuh sebagai guru tuh kurang greget gitu ya Bu ya. Jadi bisa saya garis bawahi bahwasanya siswa Ibu di dalam kelas tuh masih jadi pendengar yang baik ya Bu ya, bukan menjadi pendengar yang aktif gitu. Nah, jadi kira-kira apa sih harapan Ibu pada ketika ketemu saya itu apa harapan Ibu gitu? Harapan saya itu nanti Bu setelah pertemuan ini saya berharap saya bisa menemukan solusi yang tepat ya, gimana memunculkan lagi sifat aktifnya siswa saya di kelas, keaktifan siswa di kelas. Oke, berarti harapannya itu adalah Ibu mau supaya anak itu aktif ya di dalam kelas. Nah, kira-kira strategi apa Bu ya supaya Ibu itu anak-anak itu bisa aktif tuh di dalam kelas? Sepertinya saya mencoba untuk melakukan pendekatan kali ya Bu ya dengan anak saya itu, karena saya lihat memang mereka itu percaya dirinya yang kurang Bu, berhubung mungkin karena mereka baru ya di lingkungan baru juga, jadi mereka belum terbiasa dengan orang baru atau dengan sehingga membuat mereka melihat situasi deh kayaknya gitu kan. Nah, saya harus melakukan pendekatan agar mereka bisa nyaman dan muncul percaya dirinya untuk lebih aktif lagi di kelas. Malu mereka Bu ya. Jadi mungkin karena anak kelas 10 itu dia itu malu gitu kan sama teman-temannya baru. Jadi tadi Ibu harus melakukan pendekatan gitu. Nah, jadi menurut Ibu nih, Ibu kan tadi sudah melakukan pendekatan. Nah, kira-kira menurut Ibu nih setelah Ibu sudah nih melakukan pendekatan ini, itu ketercapaian Ibu di level berapa nih pada saat ini? Kalau sekarang kan levelnya 4 ya Bu ya, kalau saya lihat ya Bu ya. Semoga nanti saat saya melakukan pendekatan itu mereka bisa naiklah ke level 7 atau 8 gitu. Ke level 7 atau level 8. Nah, kira-kira apa sih komitmen Ibu supaya level 7 sama 8 itu masih tetap terus berjalan tuh sampai akhir semester ya gitu? Apa kira-kira komitmen Ibu? Saya berkomitmen mungkin pendekatan itu saya lakukan secara kontinu ya Bu ya. Tidak hanya di saat masuk kelas saja gitu. Jadi kapan saya harus melakukan kelihatan mungkin di jam istirahat saya lakukan pendekatan lagi dengan murid-murid saya. Mungkin itu Bu secara konsisten sih saya rasa. Secara konsisten kontinu ya Bu ya. Jadi bukan di dalam kelas saja pendekatannya, tapi
contoh buat jam istirahat, makan bareng, ngobrol bareng, jadi mereka kayak ngerasa lebih akrab gitu ya kan Bu. Nah jadi kemudian menurut Ibu nih kira-kira Ibu membutuhkan seseorang nggak rekan sejauh supaya bisa menjalankan komitmen Ibu ini? Kayaknya saya bisa libatkan ini ya Bu ya, wali kelas saya rasa ya Bu ya. Karena saya lihat memang anak-anak ini mungkin lebih dekat dengan wali kelas ya. Kemudian waktu dan durasi mereka pun, kebersamaan mereka pun lebih banyak dengan wali kelas. Setiap pagi mereka pasti akan berkumpul dengan wali kelas. Saya rasa saya akan berkolaborasi dengan wali kelas Bu untuk hal ini. Oke, berarti berkolaborasi dengan wali kelas ya Bu ya. Jadi supaya biasa nih anak-anak itu kan kalau wali kelas ngomong tuh langsung dengar gitu ya. Nah, kolaborasi, kemudian Ibu melakukan personal pendekatan, bisa di kantin, bisa di dalam kelas. Nah, setelah itu terjadi Bu, menurut Ibu kira-kira apa sih ukuran keberhasilan Ibu? Sepertinya ukuran keberhasilan saya itu saya akan memantau di kelas ya Bu ya, bagaimana respon mereka saat saya mengajukan pertanyaan atau respon mereka saat ada temannya yang presentasi. Di situ akan terlihat seberapa besar sih kenaikan keaktifan siswa saya di kelas. Jadi setelah nih anak-anak nih Bu sudah aktif di kelas tuh, bagaimana sih Bu tindak lanjutnya gitu Bu ketika proses pembelajarannya gitu? Tindak lanjut saya mungkin itu dengan keaktifan mereka itu saya berharap mereka itu tidak hanya di mata pelajaran saya Bu ya, itu akan berketerusan di mata pelajaran apapun, dan saya pasti akan mengapresiasi ya Bu ya anak-anak yang sudah aktif di kelas, terutama pembelajaran saya. Oke. Luar biasa ya Bu ya pertemuan kita hari ini, ngobrol-ngobrol santai kita. Nah jadi ternyata permasalahan Ibu Fia itu tentang keaktifan di dalam kelas, dan Ibu juga sudah berhasil nih memecahkan solusi di mana Ibu bilang tadi pendekatan personal, kemudian berkolaborasi dengan wali kelas gitu Bu. Oke. Nah, berapa lama tadi Ibu bilang tadi 3 minggu. Ya, 3 minggu. Nah, jadi 3 minggu lagi kita boleh ngobrol lagi ya Bu ya? Boleh Bu, Saya mau tahu nih tahap selanjutnya setelah 3 minggu tuh ada nggak perkembangan di dalam kelas? Target Ibu kan 3 minggu ya. Jadi 3 minggu lagi kita ketemu. Saya rasa cukup sekian ya Bu ya pertemuan kita ini, ngobrol-ngobrol santai kita hari ini ya Bu ya. Makasih loh Bu sudah bisa menceritakan unek-unek Ibu gitu dengan luas gitu ya. Nah jadi saya juga jadi bahan pembelajaran saya juga gitu Bu. Saya ngucapin makasih juga sama Bu Desi udah meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya. Iya, Bu, sehingga sama-sama. saya bisa tercerahkan nih apa saja solusi yang akan tindakan yang akan saya lakukan terhadap upaya saya untuk mengaktifkan anak-anak di kelas saya. Makasih banyak Bu Desi atas waktunya. Terima kasih. Ya, sore Bu Desi. Iya Bu. Saya dengar Ibu sudah melakukan proses coachingnya dengan Ibu Fia. Iya Bu. Oke, bagaimana apa sudah dilakukan dengan seperti yang sesuai dengan alur tirta? Sudah Bu, alhamdulillah Bu, tadi saya sudah selesai melakukan proses coaching dengan Ibu Fia gitu kan. Nah, jadi saya sudah berhasil melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan dari Ibu Fia, kemudian identifikasi dari permasalahannya, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab Bu Fia terhadap permasalahannya. Jadi dengan menggunakan alur tirta ini si coach itu bisa menemukan permasalahan dan memecahkan permasalahan dari Ibu Fia tadi. Oke, kalau begitu saya lihat sudah bagus ya proses coachingnya. Nah, terus sudah proses apa yang bisa Ibu potensi apa yang bisa Ibu kembangkan lagi dari sistem coach itu? Potensi yang untuk saya mau saya kembangkan lagi, saya tuh berharap ya Bu ya, untuk kedepannya saya tuh lebih santai itu dalam proses coaching, kemudian saya bisa lebih banyak tuh menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke, kalau seperti itu ya sudah bagus Bu. Kedepannya mungkin Bu bisa mengembangkan potensi Ibu biar lebih bagus lagi menjadi coach. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya sudah menyempatkan waktu nih menjadi observer saya gitu kan. Terima kasih banyak ya Bu. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Tadi kita sudah menyimak adegan observe yang dilakukan oleh teman saya Bu Desi beserta Bu Maya. Maka kali ini saya akan melakukan kegiatan yang sama, yaitu melakukan observe pada saat Bu Desi dan Bu Maya melakukan kegiatan coaching. Mari kita simak adegan berikut. Oke, selamat siang Bu Maya. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sesuai dengan percakapan kita kemarin kan Ibu menyatakan hari ini Ibu akan melakukan coaching ya dengan Bu Desi.
sebelum Ibu melakukan coaching, mungkin kita perlu diskusikan dulu nih tentang rubrik penilaiannya gitu. Kita kan tahu ya Bu ya, dalam coaching itu ada kompetensi yang memang Ibu miliki sebagai coaching, yaitu ada 3 ya Bu ya. Kemudian ada dengan alur tirta tentunya, sehingga prinsip coaching itu bisa Ibu lakukan saat melakukan proses coaching dengan si coachee gitu. Kira-kira Bu, kompetensi apa nih sebagai coaching yang akan Ibu kembangkan? Ya mungkin yang pertama-tama saya akan mengembangkan kehadiran penuh ya Bu ya, agar si coachee merasa saya memang ada untuk dia. Dan yang kedua mungkin pendengar aktif, bukan pasif. Aktif artinya saya bisa memahami dan tidak hanya mendengarkan, dan memahami semua proses saat dia mencurahkan permasalahan yang dia hadapi. Dan mungkin yang ketiga saya akan menggali potensi pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari diri dia agar dia dapat memahami dari isi permasalahan yang dia hadapi. Dari ketiga kompetensi coaching yang Ibu bilang tadi itu, kira-kira nih yang mana nih Ibu mau kembangkan secara spesifik gitu, sehingga saya mungkin bisa membantu Ibu nih untuk peningkatan kompetensi Ibu dalam coaching itu sendiri? Mungkin yang saya akan tingkatkan bagaimana saya menggali, membuat pertanyaan berbobot agar saya dapat menggali potensi yang ada di diri coachee agar dia bisa mendapatkan solusi dari permasalahan dia sendiri. Jadi Ibu pengen fokusnya ke ini ya, bagian kompetensi itu ya. Jadi indikator ketercapaian Ibu dalam kompetensi untuk meningkatkan potensi diri si coachee itu nanti indikatornya apa Bu? Yang bisa kita lihat? Pasti ya Bu ya, ketika kita melakukan suatu proses coaching ya, kita pasti ada suatu tujuan yang akan kita capai. Saya ingin coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia dapatkan sendiri. Bagaimana dia menceritakan masalahnya dan dia bisa memecahkan atau mendapatkan solusi dari proses coaching itu. Jadi indikatornya itu ya, si coachingnya mampu dengan sendirinya ya. Oke. Semoga nanti pada saat proses coachingnya Ibu bisa ya menuntun si coachingnya sehingga indikator ketercapaian Ibu itu bisa terlihat nanti. Mungkin nanti kita akan ketemu ya Bu dengan Bu Desi ya dalam proses coachingnya. Terima kasih Bu, mungkin itu untuk awal, nanti kita ketemu lagi. Sama-sama Bu ya. Iya. Oke, sore Bu Desi. Sore Ibu. Ada apa nih sore-sore katanya pengen ketemu saya? Apa ada yang mau kira-kira sesuatu yang mau disampaikan gitu? Iya Bu, saya mau ada sesuatu nih mau saya dikasih kita dari Bu ya? Iya, dekat Bu. Biar kita lebih akrab gitu ya. Lebih akrab, Ya Bu, ini saya ada mau saya sampaikan nih Bu mengenai tentang kondisi sekolah saya gitu. Nah, sekolah saya kan itu dulu ya Bu ya, itu kan termasuk salah satu sekolah yang dikatakan favorit gitu ya Bu ya, karena dulu di bawah naungan SMA Negeri 1 gitu, karena jadi otomatis anak-anak yang berprestasi gitu Bu. Nah, jadi guru-guru termasuk senior saya tuh mengajar mereka anak berprestasi itu lebih enak gitu Bu, lebih santai. Nah, pada kondisi pada saat ini tuh Bu, kan tidak ada nama lagi sekolah favorit tuh Bu, sekolah unggulan, sekolah favorit itu tidak ada, karena di semua sama ratakan. Nah, jadi di dalam kelas itu memiliki keragaman siswa yang tidak hanya berprestasi aja, jadi kemampuannya itu berbeda-beda Bu. Nah, jadi yang saya mau permasalahkan ini adalah senior saya tuh masih dalam posisi nyaman itu Bu, menggunakan proses pembelajaran di dalam kelas itu masih dalam keadaan konvensional gitu. Itu mau saya ceritakan nih Bu sore-sore ini ya Bu ya. Itu yang saya ceritakan. Ya, kita tidak bisa menafikan kan ya, ada posisi guru senior itu memposisikan mereka itu merasa dahulu mereka berbuat seperti itu, cara mengajar seperti itu sudah bagus, sudah benar ya Bu ya. Mungkin Bu Desi nih yang usianya jauh muda, mungkin sekarang sudah ikut zaman now ya, cara pembelajarannya seperti apa, bagaimana lebih ke student center mungkin ya, bagaimana anak aktif, bagaimana anak tidak merasa takut dengan kita, ya itu sih. Jadi menurut Ibu di level mana ini guru-guru ini berada? Kalau misalnya nih saya umpamakan nih level 1 sampai 10, tipikal guru-guru senior itu di posisi yang mana ya Bu? Kalau untuk dalam kondisi sekarang tahun 2023, teman-teman saya senior saya Bu ya, lebih tepatnya itu adalah di level 6 Bu. Nah, karena sebenarnya mereka tuh memiliki kemampuan lebih sih Bu, menurut saya justru dari ilmu pengetahuan mereka jauh gitu Bu dibandingkan saya. Tapi di sini yang saya permasalahkan itu adalah di mana senior saya itu masih dalam posisi nyaman itu Bu, menggunakan metode konvensional seperti ceramah di dalam kelas gitu. Makanya saya katakan masih di level 6 gitu Bu.
Terus gini Bu, jadi kan Ibu ini salah satu jadi masalah nih, maksudnya kita berpikir karena kita kan bertemu dengan siswa, Iya. kita bertanya seperti apa, pasti mungkin ada beberapa siswa yang mengeluh ya Bu ya, dengan sistem pembelajaran seperti itu. Jadi menurut Ibu maunya seperti apa guru-guru senior itu? Harapan saya ya Iya, Bu ya. Nah, harapan saya itu Bu, guru-guru senior saya itu Bu mengubah tuh Bu paradigmanya. Paradigma lama bahwasanya metode ceramah di dalam kelas dengan kondisi anak yang berprestasi itu udah oke gitu kan Bu. Nah, jadi saya tuh harapan saya tuh sekarang itu tahun 2023 tuh senior saya itu mengubah paradigma bahwasanya dengan pembelajaran ceramah itu dihilangkan sedikit-sedikit, yaitu dengan menggunakan media-media yang bervariatif, kemudian seperti pembuatan games di dalam kelas kayak gitu. Jadi proses pembelajarannya itu lebih menyenangkan Bu, karena anak di dalam kelas itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang suka ceramah, ada yang suka bermain dalam kelas. Itulah harapan saya itu Bu, adanya bervariatif di dalam kelas gitu Bu, proses pembelajarannya. Terus kan Ibu juga kan nggak harus, Ibu kan pengen ya Bu ya itu ada perubahan. Pasti kan Ibu ada punya kayak mana rencana, tahapan. Jadi apa sih upaya Ibu untuk membuat seperti semuanya itu bisa seperti yang Ibu inginkan gitu? Upaya saya Bu, strategi saya Bu ya. Nah, strategi saya tuh pertama saya tuh harus melakukan pendekatan personal nih Bu dengan senior saya. Jujur ya Bu, karena senior itu kan di atasan saya ilmunya lebih oke, pengalaman lebih banyak gitu. Jadi lumayan sulit ini Bu untuk melakukan pendekatan personal. Tapi saya berupaya Bu dengan pendekatan saya dengan senior saya ini supaya saya bisa mengubah sedikit lah bahwasanya ada nih proses pembelajaran menyenangkan dengan cara ini, jangan cara ini. Nah, kemudian saya itu berencana itu Bu, ada rekan sejawat saya itu yang bisa di bidang IT yang lebih ringan gitu, maksudnya lebih simple gitu Bu. Nah, supaya mengajarkan senior saya cara membuat games online itu seperti Word itu kan gampang tuh Bu, tinggal kita masuki aja gitu kan Bu. Nah, itu dengan kolaborasi lah dengan rekan sejawat saya gitu. Ada sih rencana kemarin itu dari seperti workshop gitu, tapi nggak mungkin gitu Bu, karena workshop itu kan membutuhkan biaya, kita manggil narasumber apa dan sebagainya. Jadi lebih simpelnya tuh sepertinya satu melakukan pendekatan personal sama kolaborasi dengan rekan sejawat saya gitu Bu. Ya, oke. Pasti kan untuk mewujudkan semua itu pasti Ibu ada punya rencana ya Bu ya. Dalam waktu kapan itu kira-kira mau Ibu udah terlaksana atau baru mau akan dilaksanakan? Kalau baru itu kapan kira-kira Ibu? Ini masih baru mau dilaksanakan tuh Bu. Jadi target saya itu sekitar 3 sampai 4 minggu tuh Bu. Lumayan lama ya Bu ya, karena saya melakukan pendekatan personal itu yang memang agak sedikit lama Bu untuk supaya senior saya itu mengubah paradigma saya gitu. Paradigma perubahan proses pembelajaran gitu lah. Iya. Tapi kan semua itu kan Bu, kita kan sesuatu yang kita rencana itu kan kadang ada naik turun ya Bu ya, maju mundur ya Bu ya. Pasti kan Ibu harus punya kekuatan atau seperti komitmen gitu Bu, supaya apa yang Ibu inginkan itu bisa terlaksana. Jadi menurut Ibu siapa yang orang-orang yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan suatu komitmen yang Ibu ingin capai itu Bu? Ya mau komitmen saya yang membantu itu pertama adalah rekan sejawat saya ya Bu ya. Kemudian itulah komitmen saya tuh supaya guru-guru itu bisa di dalam kelas itu mengubah dari posisi nyamannya itu Bu, supaya lebih bervariatif di dalam. Jadi saya tuh tetap continue sih Bu melakukan melihat perubahannya gitu. Maksud saya itu bukan mau mengajarkan guru senior itu nggak mungkin, tetapi supaya proses pembelajaran itu di dalam kelas itu lebih menyenangkan sih dengan adanya bervariatif itu Bu. Continue. Jadi tindak lanjutnya seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut saya Bu, sesuatu perubahan itu tidak bisa kita lakukan simsalabim seperti membalikkan telapak tangan. Semuanya butuh proses. Tapi saya yakin kalau Ibu punya kekuatan, punya rasa komitmen, punya tanggung jawab, semuanya bisa Ibu lakukan dengan bagus gitu. Iya Bu. Yang penting Ibu sabar dan Ibu tetap kukuh dengan tanggung jawab yang Ibu ingin capai seperti apa untuk anak bangsa. Iya. Baik Bu. Ya. Ke depan saya harap kalau sesuatu mungkin ada waktu lagi Ibu kalau misalnya sudah Ibu melakukan apa tujuan yang Ibu buat tadi, kalau misalnya memang ada ingin lagi menyambung pembicaraan dengan saya, kapan aja nanti Ibu call aja saya. Iya,
Baik Bu, terima kasih ya Bu ya sudah bersedia mendengarkan pengalaman saya, permasalahan saya di sekolah gitu. Saya harap semoga yang saya tujuan saya, komitmen saya, strategi saya itu bisa saya laksanakan di ke 3 atau 4 minggu ke depannya Bu. Oke, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, Bu. Berarti kira-kira berapa minggu ini Bu? Saya tunggu nih. Minggu keempat deh Bu. Oke. Iya. Ya Bu ya. Oke Bu. Saya harap insya Allah semuanya sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Baik Bu, terima kasih ya Bu Maya. Gimana nih Bu perasaannya setelah melakukan coaching? Ya ada sedikit gini saya merasa nyaman gak sih si coaching selama proses coaching berlangsung. Mudah-mudahan harapan saya seperti itu, atau dia tidak seperti digurui ya, seperti itu sih Bu. Tadi kan kita udah ada percakapan di awal ya Bu ya, terkait kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Itu kan Ibu menyatakan potensi Ibu itu adalah untuk membuat pertanyaan berbobot nih, supaya indikatornya Ibu yang bisa mengembangkan potensi diri coachingnya itu terlihat gitu. Kira-kira tadi apa yang sudah Ibu lakukan itu Bu terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi? Iya, sesuai yang saya kasih tahu sama Ibu tadi, kalau saya tuh selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si coach menggali potensi yang ada di dirinya dan dia bisa menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri. Jadi itu terus-terusan saya berikan pertanyaan berbobot dan dengan lancar dia terus bercerita dengan apa yang dan saya pertanyakan bagaimana dan apa yang akan dilakukan, dia semuanya menjawab dengan menurut saya sih bagus gitu Bu. Udah kelihatan ya gitu Bu. Oke, berdasarkan pengamatan saya tadi ya Bu ya, saat Ibu melakukan coaching dengan Bu Desi, saya lihat memang alur ceritanya udah dapat gitu kan. Kemudian kompetensi yang 3 itu kesadaran penuh, keaktifan, kemudian membuat pertanyaan bobot itu semuanya sudah mengalir gitu ya Bu, enjoy gitu kan, sehingga Bu Desinya kayaknya enak nih bersharing sama Ibu. Dan sepertinya pertanyaan berbobot kan Ibu tadi pinginnya kompetensi itu yang dilihat ya. Di sana saya melihat dengan Ibu sudah bisa dengan kehadiran penuh, Ibu sudah menemukan kata kuncinya yang tepat gitu kan, sehingga Ibu sudah kelihatan bagaimana Ibu menuntun pertanyaan-pertanyaan berbobot itu untuk memunculkan potensi diri dari Bu Desi. Saya lihat sejauh ini sudah sangat luar biasa ya Bu ya untuk kompetensi Ibu dalam hal membuat pertanyaan berbobot tadi gitu. Dan indikator kita tadi kan sebelumnya kita sepakat, Ibu menyatakan indikatornya adalah coachingnya mampu dengan sendiri ya menyatakan solusi yang tepat, rancangannya apa, dan alhamdulillah itu memang sudah keluar dari Bu Desinya gitu berkat pertanyaan-pertanyaan Ibu yang Ibu runut itu yang tertata gitu. Nah saya rasa itu sih yang saya lihat ya Bu ya dari hasil observasi tadi saat Ibu melakukan coaching. Nah kira-kira nih Bu, ke depan Ibu mau mengembangkan kompetensi apa lagi nih agar bisa lebih baik lagi nih kompetensi dalam melakukan coaching gitu dengan Bu Desi, kan nanti kedepannya akan ada lagi ya. Kayaknya saya pengen membangun kemitraan Bu. Saya merasa si coach itu merasa saya tuh ada untuk dia dan dia merasa dekat sama saya dan dia tidak ada ragu-ragu lagi untuk mengeluarkan apa yang dia ingin sampaikan. Itu yang akan saya kembangkan. Bagaimana mereka itu nyaman ketika bercerita dengan saya. Memang butuh kenyamanan ya. Ketika dia nyaman, dia akan tidak merasa seperti orang berbicara dengan orang asing. Seperti itu. Mungkin meningkatkan kompetensi kemitraan lagi ya. Semoga lah Bu ya nanti di proses alur berikutnya Ibu bisa nih mengembangkan kompetensi itu gitu dan membantu coachingnya juga, khususnya Bu Desi ya untuk mengembangkan potensi dirinya. Kira Bu Maya, terima kasih nih atas sering-sering ceritanya. Harapan saya sih dengan adanya kegiatan kita ini Ibu bisa menjadi coaching yang bisa menuntun sepenuhnya Bapak Ibu gurunya sehingga mereka bisa tumbuh dengan potensi dirinya masing-masing gitu ya Bu ya. Tapi saya masih butuh bimbingan Ibu. Mudah-mudahan Ibu enggak terus-terusan memberi motivasi dan bimbing ke saya. Masih banyak Ibu. Sama-sama seri kita ya Bu ya. Sama-sama belajar nih gitu. Oke. Ya Bu, ketemu lagi lain waktu. Oke Bu, siap. Saya tunggu nih callingnya kapan kita bisa share lagi. Siap. Oke, ya pamit ya Bu ya. Ya, makasih Ibu. Sama-sama Ibu. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari kelompok kami, khususnya pada modul 2.3. Semoga praktek yang telah kami lakukan mampu menginspirasi Bapak Ibu, guru dimanapun berada. Akhir kata kami ucapkan, terima kasih.